Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan sebagai tugas dari mata kuliah psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah sebagai ilmu psikologi yang menelaah berbagai perubahan dalam perkembangan yang mencakup seluruh tentang kehidupan dari masa pembuahan sampai akhir hayat dari seseorang, dan bagaimana perkembangan itu dapat membantu dan juga menghambat. Di psikologi perkembangan akan dibahas bagaimana cara perkembangan itu dapat berjalan lancar dan menghindari dari bahaya atau hambatan-hambatan dari perkembangan tersebut. Ada beberapa prinsip dalam psikologi perkembangan. Pertama, perkembangan realisasi diri atau disebut juga aktualisasi diri yaitu bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, orang yang bisa mengaktualisasikan diri dapat bergaul dengan lingkungan sekitarnya, mulai dari perkembangannya dari anak-anak sampai dia tua nanti. Nah, orang tersebut akan dapat mengaktualisasikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan yang dia alami. Kedua, kematangan yaitu terbukanya sifat-sifat bawaan individu yang lazim ada pada manusia seperti merangkak, duduk, dan berjalan. Perkembangan tersebut disebut dengan kematangan. Kemudian perkembangan juga bisa diramalkan seperti perkembangan fisik, mulai dari merangkak, duduk, berjalan, dan seterusnya. Begitu juga dengan kondisi lingkungan dapat juga diramalkan. Sebagai contohnya, apakah lingkungan masyarakat tersebut berpendidikan atau tidak. Dan jika di lingkungan masyarakat tersebut orang-orangnya dapat sekolah, mendapatkan hak pendidikan, maka masyarakat tersebut akan bisa diramalkan bagaimana ke depannya. Begitu juga yang sebaliknya, akan bisa diramalkan bagaimana ke depannya itu akan seperti apa. Kemudian pola asuh, yaitu bagaimana pengaruh orang tua dan juga lingkungan sekitar dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing akan memberikan dampak pada perkembangan seseorang, baik itu perkembangan secara psikis dan fisik. Kemudian bahaya dalam perkembangan. Nah, bahaya dalam perkembangan adalah apapun yang menghalangi perkembangan dapat dianggap sebagai bahaya, seperti jika orang tua dan lingkungan sekitar mengharapkan yang tidak mungkin hal tersebut ada pada seseorang, maka hal itu dapat membahayakan perkembangan. Jadi apakah itu perkembangan fisik, dan terutama fisiknya itu akan membahayakan perkembangan dari individu tersebut. Kemudian satisfaction yang akan membuat orang-orang bahagia. Nah, satisfaction yaitu adalah terpenuhinya kebutuhan ataupun harapan yang ada pada seseorang. Nah, jika harapan dan kebutuhan seseorang terpenuhi, tentu hal itu akan membuat orang tersebut menjadi bahagia. Dan hal-hal yang membuat orang mencapai kebahagiaan
satu, kesehatan. Tentu orang yang sehat dia dapat melakukan hal yang dia senangi. Nah, hal ini dapat menjadikan orang tersebut bahagia. Berbeda dengan orang yang tidak sehat, tentu akan mendapatkan hambatan-hambatan terhadap apa yang dia butuhkan dan apa yang dia harapkan. Kedua, fisik. Nah, secara fisik, orang yang memiliki daya tarik, hal itu akan membuat orang tersebut bahagia karena hal itu dapat memudahkan dia untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga, otonomi atau decision maker. Nah, orang yang memiliki otonomi dan membuat keputusan, hal itu akan membuat orang tersebut menjadi bahagia karena hal itu akan memudahkan dirinya untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya, bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kelima, nilai sosial tinggi. Nah, orang yang mempunyai nilai sosial tinggi, dia akan mudah berinteraksi dengan siapapun. Kemudian, karena dia mempunyai nilai sosial tinggi, mudah berinteraksi, hal itu akan membuat dia menjadi pengaruh. Hal inilah yang akan membuat orang mendapatkan kebahagiaan. Kelima, pekerjaan. Orang yang mendapatkan pekerjaan, rutin mendapatkan pekerjaan, kemudian dari hal itu akan menyebabkan keberhasilan. Hal itu akan menyebabkan orang bahagia. Berbeda dengan orang yang meskipun dia punya pekerjaan, tapi tugas yang dia kerjakan itu sedikit. Nah, hal itu pun akan membuat orang tidak bahagia. Keenam, pola kehidupan atau interaksi. Yaitu memungkinkan seseorang dapat bergaul berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jika pola itu berjalan dengan lancar, hal itu akan membuat orang itu bahagia. Ketujuh, kepemilikan. Kepemilikan umumnya ini dengan materi. Nah, orang yang memiliki materi akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan maksudnya orang yang memiliki banyak materi, harta benda itu mendapat kebahagiaan. Justru banyak juga orang yang banyak materi, harta benda banyak, dia tidak mendapat kebahagiaan. Nah, yang dimaksud kepemilikan di sini adalah bagaimana proses dia mendapatkan harta atau kepemilikan tersebut. Nah, ini yang disebut yang akan menjadi pendorong dia mendapatkan kebahagiaan. Kedelapan, keseimbangan, yaitu bagaimana harapan dan pencapaian itu dapat dicapai. Maksudnya adalah harapan dan pencapaian yang realistis. Karena harapan dan pencapaian yang tidak realistis itu akan menyulitkan kemudian jika tidak tercapai. Tentu itu akan mengakibatkan seseorang itu mendapat ketidakbahagiaan. Nah, jika harapan dan pencapaian itu yang sesuai dengan kemampuannya, realistis, kemudian apa yang dia harapkan tercapai, itu akan membuat orang tersebut bahagia karena apa yang dia harapkan itu dapat dia capai. Kesembilan, penyesuaian emosional atau balancing atau
dia itu dapat balance, seimbang dalam hal emosinya. Orang seperti ini biasanya dia tidak berpikir, dia jarang berpikir negatif, dia jarang berbicara hal-hal yang negatif, apakah itu berbicara tentang keburukan orang lain, juga dia tidak bicara keburukan dirinya, bagaimana kesulitan yang dia hadapi. Nah, orang yang seimbang emosionalnya, dia tidak akan mengungkap hal-hal yang seperti itu. Terakhir, sikap terhadap periode usia tertentu. Hal ini dalam kebahagiaan dapat dicapai dalam sikap dalam hal ini, yaitu bagaimana pengalaman yang dia alami, apakah itu mulai dari kecil sampai dia dewasa. Nah, hal ini akan membuat orang tersebut bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.